Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak orang tua kita, Bapak Kiai Haji Uso yang saya hormati, Bapak BKM, Ketua BKM, Bapak Haji Abdul Muttalib Salim, Bapak Imam yang saya hormati, para sesepuh dan orang tua, guru-guruku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, jemaah, Bapak dan Ibu kaum muslim yang berbahagia. Kita patut beristighfar kepada Allah karena kita sudah ada di Ramadan yang selesai meninggalkan etape yang kedua yang disebut dengan maghfirah. Besok kalau takdirkan kita masuk pada etape yang ketiga, yaitu itqum minan nar. Banyak-banyak beristighfar. Jangan-jangan puasa kita ini yang 20 hari lalu banyak masalah. Jangan-jangan puasa dan amal kita di Ramadan ini tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, mana mungkin kita bisa dapat itqum minan nar, dibebaskan dari neraka. Sekalian berbahagia, tapi ada hal yang paling penting, bahwa puasa Ramadan ini sesungguhnya ingin menyempurnakan pribadi seorang muslim lahir batin. Artinya dari sisi pribadi dia akan terbentuk ketaatan secara individual, kesolehan pribadi, tapi dari segi sosial dia akan terbentuk namanya kesolehan sosial. Karena memang kita umat Muhammad SAW bukan saja menjadi pribadi sendiri yang sholat, yang tilawah Quran, yang haji dan umroh, tapi kita menjadi pribadi yang punya hubungan dengan manusia yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah wajib kita perbaiki, tapi ingat, hubungan dengan manusia juga jangan kita lewatkan. Zakat dan sedekah itu termasuk dalam rukun Islam. Dia rukun, sama statusnya dengan salat, sama statusnya seperti puasa dan haji. Bahkan karena pentingnya itu Allah gandengkan antara perintah salat dan perintah zakat. Di mana ada perintah salat selalu Allah gandengkan dengan perintah zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jangan kau pelit. Nah, ini persoalan kita umat Islam, terkadang ini kita salah, Pak. Kalau kita berikan sedekah kepada seorang, kepada zakat kepada seorang, kita berpikir karena dia itu miskin, kita ingin membantu. Salah, Pak. Bukan karena kita ingin membantu orang itu, tapi karena memang dalam harta kita itu ada hak orang yang disebutkan oleh Allah dalam 8 asnaf itu. Dan untuk membantu kita bukan bantu orang lain. Kita bersedekah, keluarkan zakat, bukan bantu orang lain. Oh, dia ini kasihan perlu dibantu, kita bantu panti asuhan karena dia kasihan sekolahnya. Bukan, Pak. Tapi kita mengasihani diri kita sendiri. Bapak tengok dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu. Semua kita ini akan menyesal. Ada orang yang ketika mati baru menyesal. Allah sebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Banyak orang ketika mati baru minta berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tangguhkan kematianku. Sebentar saja aku ingin untuk bersedekah. Dan dengan itu akan aku menjadi orang yang saleh. Jadi ketika nanti ajal datang baru kita tahu betapa besarnya sedekah itu. Maka kita sering menganjurkan, mengarahkan Bapak sekalian, bahwa yang kita punya itu sama sekali, dan 2,5% itu kecil sesungguhnya dibandingkan apa yang kita dapat. 2,5%. Kita terlalu sekke sebetulnya, Pak. Ada juga yang terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu terjadi pertentangan, Pak. Ada juga yang mengatakan zakat fitrah itu bukan 2,5. Dia di atas 3 kilo lebih bahkan. Bukan 2,5. Makanya kalau Basnas keluarkan
kesepakatan, ada kriteria besaran zakat yang bila dikonversi ke uang, jangan pilih yang rendah Pak. Pilih yang 50.000. Walaupun makannya mungkin dolok, tapi tetap pilih yang 50.000. Kalau boleh tambah lebih. Itu jauh lebih baik daripada kita menahan-nahan Pak. Hitung-hitung Pak. Karena ini cuma setahun sekali. Kita bersihkan diri kita dan bersihkan harta kita. Begitu juga dengan sedekah, zakat mal. Zakat mal pun demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ini mestinya di aturan Islam ketika badan amil dibentuk, itu badan amil petugas itu yang turun ketemu orang-orang agnia, para orang-orang kaya. Muzaki ini ditemui, baru dihitung hartanya. Kamu punya harta berapa dihitung, baru diputuskan berapa yang wajib kamu keluarkan. Sekarang ini kan masih banyak umat Islam yang menghitung sendiri zakatnya. Dan ini persoalan Pak sekalian. Sudah hitung sendiri, baru ditangguhkan pengeluarannya. Diulur-ulur waktu pengeluarannya Pak. Padahal mestinya secepatnya. Karena itu memang diarahkan Bapak sekalian berbahagia. Sekarang bolehlah bayar keluarkan sudah zakatnya Pak. Habis tarawih nanti bayar, ada petugas di belakang, keluarkan zakatnya, zakat malnya, zakat fitrnya. Jangan tunggu nanti malam takbiran. Kita menzalimi Pak. Kesiannya petugas badan amil, kesian juga siapa yang mau dicari malam itu untuk diserahkan zakatnya. Maka percepat keluarkan Pak. Kita pastikan bahwa di malam takbiran seluruh umat Islam senang dan bahagia menyambut hari kemenangan. Mas sekalian berbahagia, karena itu penting sebelum kita nanti menyesal, Pak. Dan ada kaidah, sedekah yang pertama dan zakat itu di mana diarahkan, Pak? Kalau yang wajib kita nafkahi, istri, orang tua, anak, cucu, itu yang wajib, Pak. Jangan zakat. Kasih zakat untuk cucu, kasih zakat untuk istri, kasih zakat untuk orang tua. Itu yang pertama, dikasih sedekah ahli keluarga. Kalau kita sedekah kepada ahli keluarga, maka kita dapat 2 pahala. Pahala pertama karena para sedekah, pahala kedua karena menyambung silaturahmi. Jadi jangan sibuk-sibuk cari kepada orang lain dulu, lihat ahli keluarga, Pak. Karena itu saya sering mengarahkan, Pak, kita ini sudah umroh berkali-kali. Kalau dapat jatah umroh, kasih kepada keluarga yang lain, yang mereka mungkin belum umroh, Pak. Jadi ada sambung amal. Ini yang disebutkan dengan multi level marketing dalam Islam. Amal yang tidak terputus. Kita sudah meninggal tapi terus mengalir. Bersambung kebaikan kepada kita sekalian. Bapak dan diri yang sama-sama di Allah. Sekali lagi, Ramadan ini melatih mewujudkan kesempurnaan pribadi. Multi dimensi diperbaiki dalam Ramadan. Dari sisi kesehatan kita diperbaiki. Maka jangan mengeluh, Pak. Karena kalau kita mengeluh, kita lebih hina dari ayam. Ayam itu ketika mengeram berpuasa. Kalau kita mengeluh, kita lebih hina dari ular. Ular ganti kuku berpuasa. Kalau kita mengeluh, kita lebih hina dari kupu-kupu. Ketika kepompong jadi kupu-kupu berpuasa. Maka kita diberikan nilai yang besar. Dengan puasa itu, Allah akan merestar kembali tubuh kita. Kesehatan akan diperbaiki dengan puasa ini. Itu dari sisi kesehatan, belum lagi dari manfaat ibadah yang lain. Karena itu Bapak dan sekalian berbahagia, momentum Ramadan ini momentum yang luar biasa. Memperbaiki diri kita dan menghubungkan kebaikan-kebaikan dengan yang lain. Jangan tinggalkan kebaikan dan kebersamaan, Pak. Tapi yang pasti bahwa kebaikan kita bukan saja dalam Ramadan. Karena itu memang salah kalau kemudian ada orang agnia, pengusaha, dia hitung dia punya usaha semua dari Ramadan. Padahal usahanya di luar bulan lain, tapi dia mau dalam Ramadan. Padahal orang miskin dalam Islam bukan saja dalam Ramadan, di luar Ramadan. Makanya saya sering sampaikan Bapak sekalian, kegiatan-kegiatan takzil itu sebetulnya juga tidak perlulah di jalan Bapak sekalian. Takzil bagi-bagi di jalan, bikin capek, bikin macet kendaraan di jalan, kita mengganggu lalu lintas di jalan, kemudian tidak tepat sasaran, bagi-bagi di jalan. Siapa yang makan kita tidak tahu, orang puasa atau tidak, Islam atau bukan. Kalau bikin bagi-bagi takzil, belajar ke masjid, karena yang datang di masjid insya Allah puasa. Bagi-bagi di jalan itu apa manfaat? Mau orang tahu, oh dia ini hebat ini. Begitu maksudnya. Sekalian berkata, kita ingin buat kebaikan dengan memberikan yang terbaik, sekalian. Kita berikan orang juga orang yang terbaik. Kita pelajaran-pelajaran terbaik, sekalian berbahagia. Bapak dan diri yang sama-sama menghargai Allah SWT. Karena semua ada adab-adabnya dalam Islam. Kita memberikan ke seseorang jangan disertai dengan intimidasi. Apalagi sekarang, Pak. Dia datang bagi beras 5 kilo dengan supermi, dia minta foto dulu, Pak. Akhirnya sekarang berkembang video itu, Pak. Yang menerima dia ganti baju dulu, bagus-bagus baru dia minta difoto, Pak. Ganti akhirnya dibikin anekdot, dibikin lucu-lucuan. Kenapa? Karena memang salah, Pak.
kita ingin mempublikasi kita punya sedekah kebaikan, maka pemberian yang terang-terangan juga boleh, asalkan itu niat bagus untuk memancing orang bersedekah. Tapi dengan sembunyi-sembunyi lebih baik, karena hanya Allah yang akan menilai apa yang kita berikan sekalian. Sekalian berbahagia, yang terakhir dari kesimpulan kita di pertemuan yang singkat ini. Mari, kesempatan 20 hari terakhir ini banyak tawaran amal-amal Bapak sekalian. Di mana-mana ditawarkan, termasuk tadi di pengumuman di Masjid Raya, ada sholat lail, ada itikaf, ada sahur bersama. Kita rebut Pak, jangan tinggalkan kesempatan 10 hari terakhir ini. Semoga pertemuan kita dalam Ramadan ini berakhir dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alfu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.